Bismillahirrahmanirrahim. Ujian atas nama Bapak Solihin bisa dimulai. Silahkan Pak Solihin untuk presentasi RPP-nya selama 5 menit. Silahkan Pak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Rahmat Haryati, MPD, serta Bapak Guntur Cahyono, MPD, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin presentasikan tentang RPP kami. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Ini adalah RPP kami, Bapak, yang kami buat adalah tentang di sekolah kami di SMA Negeri 3 Salatiga, pendidikan agama Islam kelas 10 di semester ganjil. Materi pokoknya adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun kompetensi dasar yang dalam RPP yang kami buat ada 3. Yang pertama adalah tentang KD 3.6 tentang menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. KD yang kedua 46.1 membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Dan KD yang ketiga 46.3 adalah menyajikan keterkaitan antara larangan berbuat zina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau sa'asabila sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. Adapun tujuan daripada pembelajaran melalui kegiatan grup investigation, siswa dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kejian atau sifat fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau sa'asabila sesuai pesan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua dengan tepat. Adapun metode yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggunakan metode group investigation. Media yang kami gunakan alatnya adalah ada laptop, proyektor, dan LCD, serta media yang kami gunakan ada PPT, ada artikel yang kami ambil dari internet, ada link YouTube juga, ini tentang media bergaul menurut ajaran Islam. Nah, sumber belajar yang kami gunakan ada kitab suci Al-Quran, yaitu buku agama dari Kemendikbudristek, serta modul yang kami kirimkan di Google Classroom, artikel yang tadi kami sampaikan tentang laporan penelitian pengaruh pergaulan bebas. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Serta di akhir kegiatan pembelajaran adalah penilaian. Penilaian yang kami lakukan ada penilaian kognitif, yaitu penilaian tertulis, ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap yang kami gunakan juga ada rubriknya juga, caranya seperti ini, instrumennya dengan kategori nanti anak-anak mencentang dengan tanda checklist dari SS, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan adapun LKPD yang kami gunakan juga nanti seperti ini, jadi ada identitas, ada kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajaran, dan ada kegiatan inti daripada kegiatan ini. Dan juga ada petunjuk penggunaan dalam LKPD ini. Dan lembar evaluasi dari pengetahuan ini kami cantumkan, kami buat ada pilihan ganda dan juga ada penilaian yang tertulisnya, Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan presentasi di RPP ini. Terima kasih. Ya, Pak Solihin, pemaparan yang cukup lengkap dan sesuai tema-tema yang digambarkan. Untuk konfirmasi saja, Pak Solihin bisa dijelaskan kepada kami teori belajar yang Pak Solihin pakai dalam menyusun perancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Baik. Teori belajar yang kami gunakan dalam penyusunan RPP ini adalah diantaranya ada teori kognitif, yaitu adalah teori di mana siswa dapat berpikir kompleks. Yang kedua ada teori behavioristik, yaitu adalah teori tentang perubahan sikap. Ketiga ada teori konstruktivistik, yaitu teori terkait dengan pengetahuan dan sikap sosial yang dimiliki oleh anak-anak. Dan yang keempat adalah ada teori humanistik, yaitu adalah teori memanusiakan manusia. Saya disebutkan salah satu teori belajar yang tadi disebutkan dalam proses pembelajarannya seperti apa? Baik, kegiatan yang konstruktivistik yaitu adalah tentang pengetahuan dan interaksi sosialnya.
Jadi nanti di dalam kegiatan itu nanti anak kita sajikan satu pemaparan, satu link terkait dengan tadi artikel, di mana nanti siswa mampu menyajikan pemaparan mengenai larangan bahaya pergaulan bebas. Setelah anak-anak ini memahami, kemudian dapat mengimplementasikan atau mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti mereka bisa menghindari bahaya daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian, Bapak. Oke. Ya. Sekarang coba saya dibacakan pembelajaran. Maaf, melalui grup investigasi siswa dapat menyajikan keterkaitan antara larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekejian atau fahsyah yang ditimbulkannya sebagai pengamalan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. ABCD-nya coba diterangkan kepada kami. ABCD dalam tujuan pembelajaran ini adalah A-nya adalah audien, B-nya adalah behavior, yang C-nya adalah condition, yang keempat D-nya adalah degree. A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana. Oke. Audiennya adalah siswa. Kemudian behavioristiknya adalah mampu menyajikan keterkaitan antara larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Conditionnya adalah melalui kegiatan group investigation. Dan degree-nya adalah tepat atau dengan benar. Itu, Bapak. Ya. Dalam tadi LKPD-nya sudah ya, Ya, sudah, Bapak. membaca. Kemudian kalau ada anak yang tidak mampu menyelesaikan materi, apa yang dilakukan? Dilakukan pendampingan, kelemahannya di mana, kemudian kami mendampingi dan memberikan satu tambahan materi sehingga mereka dapat menyelesaikannya. Ya. Coba tadi sebutkan satu soal yang berorientasi HOT. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya? Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu, gitu, Pak. Oke, ya bagus. Mungkin saran saya dari saya cukup, dilanjutkan ke Pak Rahmat. Baik, Monggo, Pak Solihin. Pak Solihin ini mengajar di SMA 3 sejak kapan? Sejak tahun 2018, Bapak. Oh, alumni dari mana? Alumni dari STAIN Salatiga. Tahun Ya, berapa lulusnya? Lulusnya tahun berapa? Lulusnya tahun 2008, Bapak. 25 Agustus 2008. 2008 ya? Sudah lama ya? Ya. Sebelumnya ngajar di mana? Sebelum di SMP 1 Meringin. Oh, SMP 1 Meringin. Dengan Bapak Mas Rohan. Oh, Pak Mas Rohan. Ya. Baik. Tadi materinya tentang zina ya, Pak? Iya, larangan pergaulan bebas dan sekarang perbuatan zina. Tolong saya dituliskan, Pak, di kertas. Oke. Saya diktekan ya, Pak. Iya, Bapak, siap. Langsung ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Oke. Langsung ditayangkan, Pak. Tayangkan ke atas. Mundur sedikit. Oke. Anda cek sendiri dengan materi Anda sudah benar atau belum? Baik, Bapak. Dulu pernah mondok di mana? Ya, alhamdulillah pernah ikut belajar di pesantren di Pondok Al-Manar, Bapak. Oh, Al-Manar. Ya. Oke, ya tetap saja kita sebagai syarat harus kita ngaji ya. Ini kan kaifiahnya harus begitu. Silakan, tolong dibaca. Oke. Baik, mohon izin, Bapak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman
wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Cukup ya Pak Guntur? Cukup Pak. Oke, Cukup. baik. Ya, saya rasa cukup ujian Pak Solihin. Silahkan Pak Solihin untuk closing statement. Baik. Kepada Bapak Guntur dan Bapak Rahmat Haryadi yang selama ini telah membimbing kami di dalam proses PPG ini sampai di tahap kompre ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan kepada kami. Semoga dari semuanya itu bisa kami nanti implementasikan, kita praktekkan di lapangan sehingga kami menjadi guru yang lebih profesional lagi terkait dengan pembuatan dan strategi dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajaran pendidikan agama di sekolah kami bisa maksimal, bisa menarik dan pastinya adalah bisa memberikan kemanfaatan untuk anak-anak dan untuk lingkungan di tempat kami tempat tinggal. Terima kasih Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.